Samsung Indonesia baru saja memboyong versi terjangkau dari beberapa perangkat flagship mereka yang mengusung nama FE, termasuk Samsung Galaxy S23 FE salah satunya. Perangkat tersebut layak dipertimbangkan jika kita ingin menjajal perangkat flagship dari Samsung tetapi hanya mempunyai dana terbatas. Gadget Millennium secara khusus akan mengupas apakah perangkat tersebut layak untuk dibeli atau tidak dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Secara desain, Samsung Galaxy S23 FE menawarkan desain minimalis dengan panel depan dan belakang berbentuk flat dipadukan frame metal yang kokoh. Pada bagian depan dan juga belakang sudah dilengkapi oleh Corning Gorilla Glass 5. Di sisi belakang terdapat konfigurasi 3 buah kamera yang berjejer secara vertikal tanpa adanya housing kamera atau yang biasa disebut contour cut design serta terdapat LED flash di sampingnya. Kemudian ini dibalut dalam dimensi 158 x 76,5 x 8,2 mm dengan bobot 209 gram. Adapun 4 varian warna yang diluncurkan untuk pasar Indonesia seperti mint, purple, graphite, dan cream. Tak cukup sampai di situ saja. Samsung Galaxy S23 FE pun telah mengantongi sertifikasi IP68 yang menandakan perangkat memiliki ketahanan terhadap air 30 menit dalam kedalaman 1,5 meter dan tahan di lingkungan debu. Samsung Electronics Indonesia atau SEIN mempersenjatai smartphone premium Samsung Galaxy S23 FE dengan layar sentuh punch hole berukuran 6,4 inci. Dengan panel dynamic AMOLED 2 kali yang mengusung resolusi Full HD+, yang menawarkan kerapatan mencapai 403 ppi dengan tingkat kecerahan puncak hingga di angka 1450 nits. Layar pada smartphone Samsung Galaxy S23 FE ini pun didukung oleh refresh rate tinggi 120 Hz yang membuat animasi scrolling maupun bermain game menjadi lebih smooth. Ini juga dilengkapi oleh fitur Eye Comfort Shield guna mengurangi pancaran cahaya biru pada layar agar mata pengguna tidak mudah lelah. Bahkan layarnya juga dibekali proteksi anti-gores berupa Corning Gorilla Glass 5. Itu juga sudah didukung sertifikasi Widevin L1 untuk aktivitas menonton di resolusi Full HD pada platform Netflix, serta sudah mengantongi sertifikasi HDR10+ untuk rentang dinamis yang lebih luas. Kinerja dari smartphone Samsung Galaxy S23 FE tergolong cukup kencang dengan sokongan chipset Exynos 2200 berfabrikasi 4 nanometer bikinan Samsung, yang mengusung prosesor octa-core yang terdiri dari single-core ARM Cortex-X2 berkecepatan 2,8 GHz, triple-core ARM Cortex-A710 berkecepatan 2,50 GHz, dan quad-core ARM Cortex A510 berkecepatan 1,8 GHz, dipadukan dengan memori RAM 8 GB LPDDR5, serta juga diperkuat oleh pengolah grafis memadai dari GPU Samsung X-Clips 920 berbasis AMD RDNA 2 yang powerful. Merujuk pada data Nano Review kekuatan dari Exynos 2200 terbilang memadai dengan skor Antutu versi 10 mencapai angka 913.861 poin. Pada Geekbench 6, Samsung Exynos 2200 mendapat skor 1588 poin untuk single core dan 3901 poin untuk multicore. Adapun pada pengujian 3D Mark, chipset mendapatkan skor 6513 poin. Selanjutnya, Samsung Galaxy S23 FE disandingkan dengan RAM 8GB LPDDR5 dan penyimpanan internal berkapasitas 128GB atau 256GB UFS 3.1. Kendati demikian, ponsel ini tidak tersedia slot khusus microSD, sehingga pengguna tidak bisa ekspansi memori eksternal menjadi lebih besar. Oleh karena itu, pengguna harus puas dengan penyimpanan internal sebesar 128GB atau 256GB saja. Sisi fotografi, Samsung Galaxy S23 FE hadir dengan konfigurasi 3 buah kamera di sisi belakangnya dengan kamera utama berkekuatan 50MP, yang menggunakan sensor Samsung ISOCELL GN3 dengan fitur Dual Pixel Face Detection Autofocus.
Ditandemkan lensa 24 mm lengkap dengan OIS dan LED flash, yang mampu menangkap gambar lebih jernih dan detail di segala kondisi cahaya. Kamera kedua dari Samsung Galaxy S23 FE ini mengusung resolusi 8MP yang menggunakan sensor SK Hynix H847 Face Detection Autofocus lengkap dengan OIS, yang ditandemkan lensa telefoto 75 mm yang mampu memberikan 3 kali optical zoom dan 30 kali hybrid zoom. Terakhir adapun kamera ketiga berkekuatan 12MP yang menggunakan sensor Samsung ISOCELL S5K3 L6 Fixed Focus yang berfungsi sebagai ultrawide untuk mengambil foto super wide dengan field of view 123 derajat. Menilik pada bagian depan, terdapat sebuah kamera selfie berkekuatan 10MP yang menggunakan sensor Sony IMX374 dengan lensa 26mm serta diperkuat fitur Dual Pixel Face Detection Autofocus. Perihal perekaman video, kamera belakangnya sanggup merekam hingga resolusi 8K 24 fps dan kamera depan hanya sanggup merekam hingga resolusi 4K 60 fps. Mungkin sudah banyak di antara Anda melihat smartphone ditopang baterai berkapasitas 5.000 mAh. Sebab ini sudah menjadi standar yang hampir selalu diikuti oleh seluruh smartphone di industri. Untuk itu agak terasa asing ketika sebuah smartphone hanya dibekali baterai berkapasitas 4.500 mAh. Walau begitu, kapasitas 4.500 mAh masih lebih baik jika dibandingkan dengan Samsung Galaxy S23 5G dengan baterai berkapasitas 3.900 mAh. Dari informasi yang didapat, smartphone ini mampu meraih ketahanan hingga 9 jam 35 menit. Tak lupa baterai 4.500 mAh tersebut juga sudah dilengkapi fitur pengisian cepat 25 Watt yang mampu mengisi daya dari 0 hingga 50% dalam waktu 30 menit. Hal yang membuat smartphone premium digemari oleh kebanyakan orang adalah kinerjanya yang cukup memukau, bahkan bukan tidak mungkin mengalahkan kinerja PC ataupun laptop. Hanya saja, smartphone memiliki ukuran layar yang terbatas jika dibandingkan dengan PC ataupun laptop. Dengan begitu, Samsung Galaxy S23 FE membekali teknologi Samsung DeX dan Samsung Wireless DeX. Anda hanya perlu menghubungkan ponsel dengan monitor, mouse, hingga keyboard untuk mendapatkan pengalaman layaknya seperti menggunakan laptop atau PC. Samsung Galaxy S23 FE sendiri sudah memiliki fitur lain yang cukup menarik, yaitu soal kelengkapan sensornya. Benar saja, sang ponsel telah dibekali sensor fingerprint atau sidik jari yang disimpan di dalam layar. Hal ini tentu membuat penggunanya lebih mudah dan cepat pada saat ingin membuka ponsel dengan sidik jari. Smartphone mainstream ini pun juga dibekali oleh beberapa sensor yang memiliki fungsi cukup penting. Misalnya sensor gyroscope untuk menentukan arah dengan hanya menggerakkan ponsel. Selain itu, sensor gyroscope tersebut juga seringkali digunakan untuk bermain game seperti PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, terdapat sensor lain yang juga dimiliki oleh Samsung Galaxy S23 FE ini adalah accelerometer, virtual proximity sensing, kompas, dan Samsung DeX. Keunggulan Samsung Galaxy S23 FE selanjutnya adalah sudah mendukung fitur NFC, yang dimana fitur ini cukup penting untuk ponsel saat ini. Dengan adanya fitur NFC, maka pengguna bisa mengecek saldo money, kirim kontak, transfer data, mengisi saldo tol, dan banyak lagi. Bukan hanya bisa dinikmati oleh ponsel mid-range, rupanya ponsel entry level juga sudah cukup banyak yang menghadirkan fitur NFC ini. Samsung Electronics Indonesia merupakan sebuah produsen smartphone Android dengan jaminan update nomor 1. Dengan jaminan tersebut, pengguna tak perlu ragu jika dalam masa pemakaian mendapatkan bug. Tak hanya itu, jaminan update software juga akan membuat smartphone menjadi up-to-date serta cocok digunakan untuk jangka panjang. Ponsel Samsung Galaxy S23 FE yang belum lama ini meluncur di pasar Indonesia dijanjikan mendapat 4 kali peningkatan versi Android dan 5 tahun pembaruan sistem keamanan. Untuk diketahui, sang ponsel diluncurkan dengan sistem operasi Android 13 dengan antarmuka One UI 5.1.
Dengan demikian, Samsung Galaxy S23 FE ini akan memperoleh peningkatan sampai Android 17 dan sistem keamanan hingga tahun 2028. Sudah menjadi tren baru dari ponsel flagship untuk tidak menyertakan kepala casan di dalam kotak pembelian. Bukan hanya flagship saja, ponsel mid-range juga ikut serta untuk tidak menyertakan casan di dalam kotak pembelian. Awal mulanya tren ini dilakukan oleh perusahaan Apple dengan alasan mengurangi jejak karbon yang menyarankan konsumen untuk menggunakan casan dari ponsel Apple sebelumnya. Dengan seiring berjalannya waktu, brand Samsung, Xiaomi, dan lain sebagainya juga turut serta melakukan hal serupa. Oleh karena itu, jika Anda ingin membeli Samsung Galaxy S23 FE, pastikan memiliki anggaran lebih untuk membeli kepala casan tersebut. Support terus channel Gadget Millennium dengan cara klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Serta jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pertama saat Mimin upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.